Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini saya Indra Mawati dengan nomor induk masuk 01 dan sebagai anggota dari kelompok 3 dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang psikologi interpersonal dalam matkul psikologi komunikasi. Mohon perhatiannya semuanya. Jadi, psikologi komunikasi ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada pengertian komunikasi interpersonal, macam-macam komunikasi interpersonal, faktor yang mempengaruhi, alasan komunikasi interpersonal yang harus kita pahami, dan alur komunikasi sebagai fondasi kita berkomunikasi, lalu penggunaan psikologi komunikasi. Nah, jadi seperti tadi kita bahas di awal, pengertian komunikasi interpersonal adalah secara umum, komunikasi antara orang secara tatap muka, masing-masing orang terlibat dalam komunikasi tersebut yang saling mempengaruhi persepsi lawan komunikasinya. Lalu selanjutnya ada macam-macam komunikasi interpersonal seperti sensasi, persepsi memori, dan atensi. Tetapi di slide selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Indah Rahmawati. Saya Naswa Putri Aurora akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang macam-macam komunikasi intrapersonal. Ada sensasi, atensi, dan persepsi memori. Yang pertama, sensasi. Sensasi adalah tahap paling awal dari penerimaan informasi. Berasal dari kata sense, artinya adalah alat penginderaan. Jadi sensasi adalah pengalaman elementer yang segera yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, atau konseptual dan terutama sama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Informasi dari luar diinderai oleh eksteroseptor, misalnya telinga atau mata. Intereseptor misalnya sistem peredaran darah. Selain gerakan tubuh kita sendiri diinderai oleh proprioseptor, misalnya itu organ vestibular. Yang kedua ada persepsi. Ada yang tahu gak nih tentang persepsi sebelumnya? Oke, baik. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, teman-teman. Peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna stimulus indrawi atau sensori stimul. Sensasi adalah bagian dari persepsi, seperti menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tapi juga atensi dan memori. Memori adalah stimuli yang telah diberi makna, direkam, dan kemudian disimpan dalam otak manusia. Secara singkat, memori meliputi 3 proses, yaitu perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan. Yang ketiga ada atensi. Atensi atau perhatian. Ada yang tahu gak nih sebelumnya tentang atensi? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya yang akan menjelaskan. Atensi atau perhatian adalah pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi yang tersedia. Nah, informasi didapatkan dari penginderaan, ingatan maupun proses kognitif lainnya.
Proses atensi membantu efisiensi penggunaan sumber daya mental yang terbatas, kemudian akan membantu kecepatan reaksi terhadap rangsangan tertentu. Ada yang mengatakan bahwa perhatian adalah aktivitas jiwa. Perhatian juga dikatakan modus dari fungsi. Modus yaitu cara berposisi dan menggerakkan, bukan modus ya gitu. Jadi perhatian adalah cara menggerakkan bentuk umum, cara bergaulnya jiwa bahan-bahan dalam medan tingkah laku. Oleh karena itu, maka definisi perhatian oleh para ahli psikologi dapat diartikan beberapa macam, yaitu perhatian adalah pemusatan tenaga atau kekuatan jiwa tertuju pada suatu objek. Yang kedua, perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga, perhatian adalah reaksi umum yang menyebabkan bertambahnya aktivitas daya konsentrasi dan fokus terhadap satu objek, baik di dalam maupun di luar dirinya. Dan yang terakhir, perhatian adalah konsentrasi atau aktivitas jiwa kita terhadap pengamatan, pengertian, dan sebagainya dengan menyampingkan yang lain daripada itu. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi hubungan baik komunikasi intrapersonal. Yaitu ada 3 nih, teman-teman. Ada yang tahu gak nih sebelumnya apa aja? Oke, kalau belum tahu akan saya kasih tahu ya. Jadi ada percaya, sikap terbuka, dan sikap sportif. Nah, oke, faktor percaya sangat berpengaruh nih teman-teman dalam hubungan interpersonal yang baik. Dan ada 3 faktor utama untuk menentukan sikap percaya, yaitu menerima, empati, dan kejujuran. Nah, dari menerima nih, yaitu kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, sikap menghargai orang lain dengan cara melihat orang lain tersebut sebagai individu yang patut untuk dihargai, tanpa menilai apa yang dibicarakan orang tersebut. Lalu sikap menerima ini juga bukan berarti kita harus selalu menyetujui setiap perilaku orang lain atau rela menanggung akibat dari perilakunya. Namun, kita juga harus menghargai perasaan lawan bicara kita sebagai komunikasi berlangsung. Selama komunikasi berlangsung. Dan empati nih, teman-teman. Empati yaitu kita ikut merasakan apa yang orang tersebut rasakan tanpa kita harus kehilangan identitas diri kita sendiri. Empati pun membuat kita membayangkan perasaan yang menimpa orang tersebut. Yang ketiga, kejujuran, yaitu faktor yang dapat menumbuhkan sikap saling percaya. Masing-masing individu saling bersikap jujur, maka akan menimbulkan sikap percaya, bukan potensi yang dibuat-buat. Nah, ada sikap suportif nih teman-teman. Ada yang tahu gak nih sebelumnya sikap suportif itu apa? Jadi sikap suportif yaitu sikap yang mengurangi defensi dalam komunikasi. Terjadinya sikap defensi adalah bila seseorang tidak menerima, tidak jujur, dan tidak empati. Kayak harus ada kejujuran ya teman-teman. Dan harus ada faktor-faktor lain. Dan ada sikap terbuka. Sikap terbuka. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Sikap terbuka itu sangatlah berpengaruh nih teman-teman dalam hubungan intrapersonal yang efektif. Lawan dari sikap terbuka adalah dogmatis. Contohnya adalah menilai pesan berdasarkan motif-motif pribadi.
mencari informasi tentang kepercayaan orang lain dari sumbernya sendiri, bukan dari sumber kepercayaan orang lain atau menolak, mengabaikan, mendistorsi dan menolak pesan intrapersonal yang dilakukan dapat menumbuhkan kepercayaan. Supaya komunikasi teman-teman dalam komunikasi interpersonal itu menumbuhkan hubungan interpersonal yang baik, maka harus menghilangkan sikap domisim dalam diri dan harus menumbuhkan sikap terbuka terhadap lawan bicara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya memahami komunikasi interpersonal. Sebagian besar dari kita terlibat dalam beberapa bentuk komunikasi antar pribadi secara teratur, bahkan hampir setiap hari. Seberapa baik kita berkomunikasi dengan orang lain adalah ukuran dari keterampilan interpersonal kita. Komunikasi interpersonal ini dapat memberikan kita beberapa manfaat. Yang pertama itu memperluas pertemanan kita. Artian dari memperluas pertemanan kita ini, kita dapat memberi dan mengumpulkan, karena kita dapat memberi dan mengumpulkan informasi dan membentuk kontak dan mempertahankan hubungan. Karena orang-orang yang memiliki komunikasi interpersonal yang baik, karakter komunikasi interpersonal yang baik, ya secara tidak sadar ya memperluas pertemanannya, karena yang memiliki komunikasi interpersonal yang baik itu ia dengan mudah berinteraksi dengan orang baru di sekitarnya, seperti itu. Dan yang kedua, bisa menyampaikan perasaan, karena dapat memahami dunia dan pengalaman kita di dalamnya, dan juga mengekspresikan kebutuhan pribadi dan pahami kebutuhan orang lain, dan memberi dan juga mampu memberi dan menerima dukungan emosionalnya. Lalu yang ketiga itu menjadikan diri lebih baik, karena yang memiliki komunikasi interpersonal yang baik itu dapat mempengaruhi sikap dan perilaku orang, seperti itu, dan juga membuat keputusan dan menyelesaikan masalahnya, lalu mengantisipasi dan memprediksi perilaku, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu ada alur komunikasi interpersonal, fondasi komunikasi. Di sini yang pertama ada proses diskriminasi, yaitu rangsangan baik internal maupun eksternal itu diterima oleh organisme sebagai getaran-getaran syaraf yang disampaikan kepada otak. Dan ini pada gilirannya memutuskan perangsang mana yang diperhatikan dan diperkirakan. Dan yang kedua itu ada simbol decode, yang itu perangsangan yang dipilih pada tahap diskriminasi. Yang dipilih pada tahap diskriminasi itu kemudian dikelompokkan lagi, yaitu ditata menjadi beberapa susunan yang bermakna bagi komunikator. Sekali dikelompokkan, perangsang-perangsang yang didiskriminasi disandi balik ke dalam lambang atau simbol decode, diubah menjadi lambang-lambang pikiran di dalam diri komunikator, suatu tahap yang diperlukan jika perangsang atau diberi makna. Yang selanjutnya adalah decoding atau setelah penyandibalikan, yaitu proses bergerak maju, proses ideasi atau ideation, pemikiran, perencanaan, dan pengorganisasian pikiran. Di sini lambang-lambang yang datang dihubungkan dengan pengetahuan dan pengalaman terdahulu. Maka terumuskan pesan yang direncanakan komunikator untuk dilontarkan. Selanjutnya, tahap ini diikuti oleh inkubasi. Apabila ide-ide dibagikan menetas menjadi bentuk-bentuk tertentu, pada titik ini lambang-lambang pikiran siap untuk disandi atau di-encode, diubah menjadi kata atau kial atau gestur yang bermakna. Lalu pada tahap transmisi atau transmission yang akhir, lambang-lambang kata atau kial yang disandi secara fisik dipancarkan
dalam bentuk ucapan, tulisan, dan lain-lain yang dapat diterima dan dimengerti oleh komunikasi yang dituju. Terjadilah komunikasi interpersonal. Selanjutnya adalah penggunaan psikologi komunikasi. Individu-individu yang berhasil menggunakan komunikasi interpersonalnya dengan baik akan menghasilkan individu yang pengertian, individu yang pendengarannya yang cermat, kemudian individu yang penuh dengan kebahagiaan, individu yang mampu komunikasi fatis, dan juga individu yang memiliki sikap baik, mampu memahami pendengar, dan juga mampu memahami dan menjadi pendengar yang baik, terus juga memiliki hubungan yang baik, dan sebagai orang yang bertindak, tidak hanya sebagai individu yang mengamati seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah kesimpulan. Komunikasi interpersonal merupakan dasar dari semua bentuk komunikasi. Oleh sebab itu, kedudukan komunikasi interpersonal menjadi sangat penting, utamanya dalam hal memproses lambang atau isyarat menjadi lambang atau isyarat yang dimengerti oleh pihak penyampaian dan penerima informasi. Dan komunikasi interpersonal merupakan suatu proses pengolahan informasi tentang bagaimana caranya orang menerima informasi, kemudian mengolahnya, menyimpannya, dan menghasilkannya kembali. Komunikasi interpersonal meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai komunikasi interpersonal. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau ada kurangnya dalam materi atau kurangnya dalam penyampaian sehingga para pendengar kalian kurang memahami, kurang mengerti, mohon untuk dimaafkan karena kami di sini juga masih belajar. Sekurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.